dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat datang di dalam program meditasi bersama dengan saya, Romo Arsenius Vikar, CSE. Saudara sekalian, ini video meditasi saya yang pertama. Dalam video ini saya mau berbicara mengenai mengenal meditasi Katolik. Kita seringkali mendengar istilah meditasi. Atau mungkin juga kita pernah melakukan meditasi atau pernah ditawari oleh seseorang dari tradisi-tradisi tertentu yang mengajak kita untuk melakukan meditasi. Memang praktek ini akhir-akhir ini marak di mana-mana. Banyak praktek-praktek yang dilakukan bahkan juga di kalangan umat kita melakukan meditasi. Nah, kita perlu untuk mengenal apa itu meditasi Katolik supaya kita dapat melakukan meditasi dengan cara yang tepat dan benar. Kita tahu ada banyak tujuan-tujuan meditasi. Ada meditasi yang bertujuan untuk mengalami penyembuhan, untuk mengalami kesembuhan fisik, maupun juga kesembuhan batin. Ada juga meditasi yang bertujuan untuk mengalami ketenangan, kedamaian, mengalami relaksasi, dan seterusnya. Atau tujuan-tujuan lainnya. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, kita perlu mengenal apa itu meditasi Katolik. Meditasi dalam gereja itu adalah sebuah tahap doa atau sebuah metode untuk berdoa. Karena meditasi adalah sebuah metode untuk berdoa, maka tujuan meditasi adalah kita mau datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Allah, dan pada akhirnya kalau kita seringkali melakukan meditasi dan kita disiplin dalam melakukan meditasi, kita punya sebuah komitmen melakukan meditasi, pada akhirnya kita diajak untuk mengalami kesadaran akan realitas Allah di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Saudara sekalian, jadi tujuan meditasi Katolik bukan pada penyembuhan, bukan pada rasa damai, rasa tenang, relaksasi, dan seterusnya. Bukan pada tujuan-tujuan itu. Meskipun demikian, kesembuhan, ketenangan, kedamaian itu dialami juga dalam meditasi Katolik yang kita lakukan. Tetapi itu tidak pernah menjadi sebuah tujuan. Itu adalah buah-buah yang dihasilkan ketika kita melakukan meditasi. Jadi tujuan adalah bertemu dengan Allah, mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah, dan akhirnya mengalami sebuah kesadaran akan realitas Allah. Nah, saudara sekalian, dalam gereja ada meditasi-meditasi yang dipengaruhi atau diwarnai oleh budaya Barat, tapi juga ada meditasi yang diwarnai oleh budaya Timur. Budaya Barat itu meditasinya lebih pada sebuah refleksi akal budi. Kita mengenal banyak metode-metode yang bisa dilakukan, dan yang umum dilakukan itu adalah meditasi dengan melakukan Lectio Divina. Dalam Lectio Divina itu kita membaca teks kitab suci, kemudian mencoba untuk merenungkan, mencoba untuk melihat apa yang dilakukan Yesus, dikerjakan Yesus, dan yang terjadi pada Yesus. Dan di sana kita mau berjumpa dengan Yesus seperti yang diceritakan dalam perikop-perikop kitab suci. Dan di sana tujuannya adalah kita mau berjumpa. Kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Nanti pada bagian lain, video yang lain saya akan berbicara banyak mengenai Lectio Divina. Tapi secara umum tujuan Lectio Divina adalah kita mau mengalami perjumpaan dengan Allah seperti yang diceritakan di dalam kitab suci. Kita membaca, merenungkan, merefleksikan, kemudian kita mengalami perjumpaan dengan Allah di sana, lalu kemudian kita berdoa dan melakukan kontemplasi untuk duduk diam
di hadapan Allah. Sedangkan meditasi yang diwarnai oleh ritus timur atau budaya timur itu cukup banyak berkembang. Salah satu yang mau saya katakan di sini adalah doa nama. Jadi kita memusatkan perhatian kita pada Yesus, kita mau berjumpa dengan Yesus, mengarahkan perhatian kita pada Yesus dengan menyerukan nama Yesus di dalam hati kita, yang kita sesuaikan dengan irama pernapasan kita. Jadi ketika kita menarik nafas, kita sebut buang nafas, Yesus, Yesus. Itulah penyeruan nama Yesus yang kita sesuaikan dengan irama pernapasan kita. Di sana kita mau berjumpa, mau bertemu dengan Yesus, mau mengalami kehadirannya, dan juga mau mengalami kesadaran akan realitas kehadirannya dalam hidup kita dan dalam diri kita. Saudara sekalian, kita memusatkan perhatian pada Yesus, berjumpa dengan Yesus dan menyadari kehadirannya, sambil memperhatikan udara yang keluar dari hidung kita, baik dari yang masuk maupun keluar dari hidung kita. Di sana kita akan mengarahkan perhatian kita pertama-tama pada Yesus, kemudian itu kita sesuaikan dengan irama pernafasan kita. Nah, saudara sekalian, kedua meditasi ini, baik yang dipengaruhi oleh budaya Barat maupun budaya Timur, kedua-duanya memiliki satu tujuan: bertemu dengan Allah, mengalami kehadiran Allah, dan juga mengalami sebuah kesadaran akan realitas ilahi yang hadir dalam diri kita, dalam hidup kita, dan juga realitas Allah yang menguasai, yang menyelenggarakan